Hai semua, ketemu lagi dalam Balosa Channel, belajar biologi sampai bisa. Pertemuan hari ini biasanya akan melanjutkan 3 pertanyaan bulan berganda untuk ASL Level Cambridge Questions. Pertanyaan keempat. Nah, pertanyaan keempat menanyakan mengenai cell structures that contain nucleic acid. Nah, artinya kamu harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan asam nukleat. Nah, kenapa dikatakan asam? Karena gugus fosfat pada asam nukleat bersifat asam dikarenakan melepaskan ion H positif sehingga dalam keadaan negatif, sehingga disebut dengan asam nukleat. Nah, asam nukleat ini fungsinya nantinya membentuk protein. Jadi asam nukleat tersusun atas beberapa nukleotida yang disebut dengan polinukleotida. Polinukleotida terdiri atas nukleotida, nukleotida terdiri atas nukleosida. Maka kamu bisa lihat di sini komponen dari nukleosida. Nah, komponen dan nukleosida yaitu gula pentosa dan juga basa nitrogen. Nah, kemudian untuk nukleotida yaitu persenyawaan antara nukleosida plus gugus fosfat. Jadi tanpa ada gugus fosfat itu masih disebut dengan nukleosida. Jadi mohon dibedakan nukleosida dengan nukleotida. Nah, kemudian kita perhatikan di sini organel yang ada. Yang pertama adalah badan Golgi. Nah, fungsi dari badan Golgi yaitu membentuk kantung vesikula, karena kantung-kantung ini nantinya akan menghasilkan enzim untuk mensekresi. Kemudian yang kedua, lisosom. Lisosom lisis, artinya peranannya mencerna bagian-bagian sel yang rusak ataupun zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga adalah mitokondria. Nah, mitokondria dikenal sebagai the power of house karena fungsinya adalah menghasilkan energi dalam bentuk ATP, adenin trifosfat. Nah, komponen dari ATP ini berasal dari materi asam nukleat, sehingga mitokondria mengandung asam nukleat. Kemudian yang keempat adalah ribosom. Nah, ribosom juga mengandung asam nukleat karena dia berperan dalam sintesis protein, di mana salah satu dari bentuk ribosom ini dikenal dengan RNA ribosomal yang fungsinya adalah membungkus ribosom untuk menghasilkan sintesis protein nantinya. Maka dari 1, 2, 3, dan 4 kita bisa simpulkan organel yang berperan dan mengandung asam nukleat yaitu nomor 3 dan 4. Nah, tambahan informasi, asam nukleat ini bisa dalam bentuk DNA atau dalam bentuk RNA, gitu ya. Bedanya apa? Kalau DNA adalah deoksiribosa, adalah gula pentosa yang mengalami kehilangan satu atom oksigen. Maka dikatakan deoksiribosa D, artinya defisiensi satu atom oksigen, seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 5. Nah, di sini diberikan beberapa statement, kemudian kamu harus menentukan statement mana yang paling benar mengenai ciri-ciri dari mitokondria, kloroplas, ataupun prokariot. Nah, kita perhatikan statement yang pertama. Mitokondria dan kloroplas have fully permeable inner membrane and a partially permeable outer membrane. Nah, partially di sini artinya adalah semi permeable. Artinya bisa dilewati oleh beberapa komponen tertentu. Sedangkan kalau fully permeable artinya dapat dilewati oleh semua komponen substansi, ya. Jadi bisa diterobos oleh semua substansi karena ukurannya lebih besar. Nah, kemudian kita perhatikan yang kedua. Prokariot dan kloroplas memiliki 70 S ribosom. Nah, S ini satuan dari sedimentasi ya untuk ribosom. Karena ribosom ini memiliki koefisien sedimentasi yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga. Prokariot dan mitokondria memiliki membran luar dan membran dalam. Dan juga katanya prokariot memiliki membran yang melipat-lipat. Nah, folded membrane where ATP synthesis occurs. Nah, katanya si prokariot ini juga memiliki membran berlipat-lipat untuk menghasilkan ATP. Ingat ya, sintesis itu artinya menghasilkan. Jadi sintesis protein menghasilkan protein, sintesis energi menghasilkan energi. Nah, kemudian
Yang keempat, prokariot dan mitokondria memiliki DNA sirkuler. Nah, DNA sirkuler itu bentuknya seperti ini, melingkar, ya. Where genes coding for information are located. Ya, jadi benar ya kalau codingnya ini terjadi di dalam DNA. Namun kamu harus waspada, apakah benar bentuknya sirkuler atau double helix seperti ini. Ya, kita telusuri yang nomor 1 kebenarannya. Nah, mitokondria dan kloroplas memiliki fully membrane inner, membran, dan partially permeable inner. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Mengapa? Karena lapisan luar lah yang bersifat permeable, sedangkan lapisan dalamnya lah yang bersifat semi-permeable atau partially membrane. Jadi terbalik ini ya. Kemudian yang kedua, prokariot dan kloroplas memiliki sedimen koefisien 70S untuk ribosom. Nah, ternyata ditelusuri berdasarkan literatur itu sudah benar ya. Karena untuk eukariot itu berkisar 40 sampai dengan 60S. Sedangkan di sini adalah prokariot dan kloroplas. Lalu kenapa kloroplas memiliki ribosom? Nah, kloroplas ini memiliki asam nukleat sama seperti mitokondria. Kemudian yang ketiga, prokariot dan mitokondria memiliki outer membrane dan inner membrane. Nah, kira-kira apakah prokariot memiliki folded membrane? Tidak ya, maksudnya di sini adalah membran selnya. Nah, jadi prokariot itu tidak memiliki membran sel yang berlipat-lipat, hanya pada mitokondria. Tujuannya untuk apa? Memperluas area kerja. Jadi ketika membran itu dalam kondisi yang berlipat-lipat, luas areanya akan semakin besar, panjang, namun yang digunakan kecil, seperti itu. Jadi untuk mengefisiensikan lokasi dan juga meningkatkan daya kerjanya. Dan yang keempat, prokariot memiliki DNA sirkuler. Nah, benar ya, prokariot itu DNA-nya berbentuk sirkuler dan juga mitokondria, seperti itu. Maka nomor 2 dan 4 itu benar. Nah, DNA yang berbentuk sirkuler ini biasanya berada di luar inti sel, maka disebut juga dengan DNA ekstra kromosomal. Ekstra artinya di luar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Nah, di pertanyaan nomor 6 ini menceritakan tentang kasus virus yang menyerang di beberapa daerah seperti di Australia dan Chili. Nah, di sini disebutkan juga mengenai ciri-ciri dari virus tersebut, yaitu cannot replicate their own genome and cannot make proteins. Ya, karena virus berkembang di tubuh inangnya dengan mereplikasikan dirinya di dalam materi genetik inangnya. Nah, pertanyaannya di sini, kamu harus menentukan kira-kira ciri yang paling tepat dari virus. Nah, ada 4 komponen yang disebutkan. Kita telusuri satu persatu. Non-selular, ya, virus benar ya, tidak memiliki sel sehingga disebut dengan non-selular. Kemudian yang kedua, virus memiliki pelindung protein atau selubung protein. Ya, ini juga benar. Nah, selubung protein itu berada pada bagian kapsidnya. Dan yang ketiga, virus memiliki DNA dan RNA bersama-sama. Di sini di both, artinya dua-duanya. Ini tidak tepat karena virus itu hanya memiliki DNA saja atau RNA. Oleh sebab itu, ada disebut dengan virus DNA atau virus RNA. Maka ini salah. Kemudian yang keempat, either DNA or RNA. Nah, artinya DNA saja atau RNA saja. Ini benar ya, karena virus memiliki DNA atau RNA saja. Selain itu, ciri-ciri virus yang lainnya kamu bisa lihat di sini, yaitu berukuran sangat kecil atau mikroskopis, ukurannya sekitar 20 sampai dengan 300 mm
mikron, sehingga virus ini mudah sekali berkembang ya. Demikian penjelasan pertanyaan pilihan berganda hari ini. Kita sudah sampai dengan pertanyaan nomor 6. Besok kita lanjutkan kembali dengan pertanyaan nomor 7 sampai dengan nomor 9. Semoga penjelasan dari Miss ini dapat membantu kamu dalam memahami soal-soal biologi. Selamat berjuang untuk ujiannya, semoga sukses.